Selanjutnya mari kita bicara tentang Tuhan Yesus. Peruzen Saudara Haibo berkata, di dalam manusia ada roh. Tubuh hanyalah penampilan luar, roh yang tinggal di dalamnya. Itulah diri sendiri. Nah, dua suara yang ditirukan saudara Hibo tadi. Semoga saudara-saudari tidak berpikiran buruk, agar orang mengerti. Jika manusia meninggal, roh pergi adalah seperti ini. Kita pun mengerti apa yang kita pedulikan. Yang dipedulikan bukanlah tubuh bagian luar. Tubuh luar pada mulanya dibuat dari tanah liat. Maka, yang dipedulikan adalah roh yang tinggal di dalam tubuh. Nah mari kita katakan keselamatan. Keselamatan adalah penebusan. Apakah mau menyelamatkan tubuh kita ini? Ataukah menyelamatkan roh yang tinggal di dalam tubuh? Mari kita ambil contoh ya. Saudara-saudari ya. Misalnya sekarang ada sebuah rumah yang sangat indah. Sangat cantik. Pada saat ini, di dalam rumah ada seseorang. Saat ini terjadi kebakarannya. Lalu terjadi kebakaran, api mulai membakar rumah. Maka apakah pemadam kebakaran mau menyelamatkan rumah ini? Atau mau menyelamatkan orang ini? Menyelamatkan orang di dalam rumah. Maka dengan prinsip yang sama, ini. Kita juga sama. Kita semua seperti rumah yang dibakar api. Karena setelah Adam berdosa, rumah semua orang juga hanya bisa bertahan 80 tahun. Yaitu tubuh semua orang hanya bisa bertahan 80 tahun. 90 tahun atau 100 tahun lebih saja. Akhirnya orang perlahan menua dan meninggal. Maka yang mau diselamatkan bukanlah tubuh luar kita ini. Seperti saat pemadam kebakaran menghadapi kebakaran. Mau menyelamatkannya, orang di dalam rumah. Begitu juga dengan iblis. Iblis menyerang kita saat Adam berdosa. Iblis menyerang tubuh kita semua seperti rumah yang sedang dibakar. Tubuh semua orang yang lewat sehari dibakar sehari. Lewat sehari berkurang sehari. Jadi semakin rusak. Semakin lama semakin rusak. Akhirnya mencapai 70 tahun. 80 tahun, 90 tahun, atau 100 lebih sedikit semuanya meninggal. Maka yang mau kita selamatkan bukanlah tubuh luar ini. Tubuh luar ini. Ya Tuhan tidak berencana memberikan kita tubuh luar ini. Yang mau kita selamatkan adalah, seperti pemadam kebakaran yang mau diselamatkan adalah orang di dalam rumah. Yang mau diselamatkan adalah roh kita yang tinggal di dalam tubuh kita. Agar roh kita tidak sampai dibuang ke lautan belerang. Melainkan agar roh kita kelak bisa memperoleh hidup kekal. Seperti halnya kita ya. Seperti seseorang di dalam rumah yang dibakar api. Membakar rumah. Lalu, yang diselamatkan adalah orang ini agar tidak ikut terbakar bersama rumah. Melainkan menyelamatkannya keluar. Rumah bisa dibangun ulangkan. Iya kan? Rumah bisa dibangun ulangnya. Hancur pun tidak apa-apa. Meskipun agak sayang. Tapi orangnya ada. Maka, membangun rumah asalkan waktunya tiba. Lalu ada sedikit uang sudah bisa dibangun. Tetapi jika orangnya mati, sudah tidak bisa dibangun lagi ya. Tidak bisa membuatnya hidup kembali. Begitu juga prinsipnya. Kita juga sama. Tubuh, Tuhan bisa memberikan kita tubuh ciptaan baru. Tetapi yang Tuhan pedulikan bukan tubuh. Yang dipedulikan adalah roh manusia. Apakah roh manusia menjadi roh milik Tuhan? Jika roh milik Tuhan maka selamat. Roh milik Tuhan, milik Kristus, maka selamat. Jika roh manusia adalah roh milik iblis, maka tidak selamat ya. Tetapi semua orang aslinya berada di bawah kekuasaan iblis. Tuhan berkata mau menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan orang, adalah mengambil dari tangan iblis. Menjebalikan roh manusia kepada Allah. Dulu roh kita terikat oleh iblis. Untuk menebus orang, untuk menyelamatkan orang ini. Jangan biarkan dia menjadi milik iblis. Iblis terus menarik ke dalam lautan API belerang. Namun Allah, Sang Tuhan, ingin merebut manusia dari tangan iblis. Aku ingin merebut manusia dari tangan iblis. Yaitu mengembalikan roh manusia kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana roh manusia kembali kepada Yesus? Yaitu dengan percaya pada nama Yesus. Kita harus menyatakan baptisan. Berkata dalam nama Yesus, menjadi milik di bawah nama Yesus. Maka kita hanya perlu menyatakan menjadi milik di bawah nama Yesus. Kemudian, iblis berkata kelak akan melihat ke belakang. Melihat ke belakang, kita berkata wah, selamatkan aku sudah menjadi milik di bawah nama MU. Wasalamatkan aku, wasalamatkan aku. Kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera di sebelah kanan tahta Allah. Menggunakan kuasa yang besar untuk roh kita. Kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Maka roh kita pun dibebaskan. Sejak saat itu, iblis tidak bisa lagi menguasai roh kita. Menjadikan kita roh ciptaan baru. Membuat roh kita kembali bebas. Selama-lamanya menjadi milik Allah dan Tuhan. Dengan demikian roh kita diselamatkan. Maka begitu roh seseorang diselamatkan. Pikiran, niat, dan segala hal yang dilakukannya. Semuanya adalah perkara Allah dan Tuhan Kristus. Dan tidak lagi seperti dulu yang milik iblis. Sama seperti sekarang kita, semua milik Allah dan Kristus.
Karena Allah dan Bapa Tuhan menyelamatkan kita melalui Tuhan Kristus. Membuat roh kita mendapat perlindungan Roh Kudus. Dengan demikian segala yang kita lakukan adalah pekerjaan Allah dan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.